Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Sistem pencernaan. Ada yang masih ingat nggak sebelum kita belajar tentang fungsi-fungsi organ pada sistem pencernaan, kemarin kita belajar tentang apa? Organ-organnya, Bu. Oke, siapa yang tahu pengertian dari sistem pencernaan, angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Mila? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisi dan diubah menjadi energi. Ya, betul. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya. Jadi, waktu kita makan, hasil yang kita keluarkan tuh kira-kira bentuknya akan sama atau berbeda? Berbeda. Ada yang tahu nggak kenapa alasannya berbeda? Karena udah dicerna data. Ya, betul. Jadi, seharusnya yang kita keluarkan tuh bentuknya berbeda karena feses setiap orang kan berbeda ya. Nah, seharusnya itu bentuknya sama karena dia melalui usus. Jadi bentuknya itu tuh menyerupai usus. Nah, jika berbeda itu bisa saja orang tersebut mengalami gangguan sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran hari ini, ada yang mau baca? Ya, Amalia? Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan observasi, peserta didik dapat mengetahui fungsi dari organ pada sistem pencernaan. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil observasi mengenai fungsi-fungsi dari organ pada sistem pencernaan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak organ-organ pada sistem pencernaan tuh apa aja? Lambung, mulut, Terus? Nah, benar banget. Jadi yang pertama tuh ada mulut. Di sini Ibu ada contohnya. Tolong dibaca pengertiannya, Destin. mulut. Pada lambung makanan oleh dicerna baik secara mekanis maupun kimiawi. Pencernaan secara mekanis dikunyah oleh gigi dan lidah, dan kimiawi dilakukan oleh lendir air lidah. Nah, jadi di mulut ini dia ada dua proses pencernaan. Apa aja yang pertama? Ya, oke. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Andre, coba dibaca fungsinya. Sebagai jalan boros dari mulut menuju ke lambung. Nah, jadi di kerongkongan ini kita nggak melakukan proses pencernaan karena fungsi dari kerongkongan hanya sebagai jalan dari mulut menuju ke lambung. Oke, selanjutnya ada lambung. Dinda, coba dibaca fungsi lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut pepsin. Nah, jadi di dalam lambung ini ada zat pepsin, dia membantu proses pencernaan di lambung ini. Lalu ada usus halus. Di sini dia tuh sebagai pencerna lemak serta membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Lalu ada usus besar. Coba Intan Monik dibaca. Menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam thymus sebelum membentuk feses. Nah, jadi di usus besar ini sebelum dia membentuk feses, dia akan cairan dan vitaminnya itu akan diserap di usus besar. Lalu yang terakhir ada anus. Coba Nurvita dibaca. Menjadi organ paling akhir dari sistem pencernaan, fungsinya menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Jadi anus ini adalah organ akhir dalam sistem pencernaan, yaitu yang fungsinya menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Selain dari organ pencernaan ini, sebenarnya ada organ tambahan, itu berupa hati, lalu ada kantung empedu, sama satu lagi siapa yang tahu? Pankreas. Betul, pankreas. Jadi sebelum kita mengerjakan tugas, Ibu mau tanya, tadi di mulut ada dua proses pencernaan apa aja? Siapa yang tahu? Kimiawi dan Ya, Dinda. Kimiawi sama mekanis. Nah, terus di lambung ada enzim yang bisa membantu proses pencernaan. Siapa yang tahu? Ya? Pepsin. Betul nggak? Oke. Jadi organ sistem pencernaan ada apa aja tadi? Mulut,
lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, harusnya bisa mengerjakan tugas dari Ibu. Ya, Bu. Di sini ada tugas. Jadi ada 3 kegiatan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama tulis nama kelompok ya. Nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang belakang bisa gabung ya. Ya, Bu. Ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama, kalian cukup menuliskan nama organ dan fungsinya saja. Lalu untuk kegiatan yang kedua itu ada 2 soal. Kalian cukup jawab sesuai perintah saja. Dan kegiatan ketiga itu membuat kesimpulan. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, ini Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Awas, tolong deh. Ya, Bu. Ini dioper ke belakang, tolong. Jika ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Lima menit cukup ya? Cukup, Bu. Ini nggak mau kerja ngobrol, Bu. Mau, Bu. Kinan kerjain ya. Kalau ada anggota kelompoknya yang nggak ikut mengerjakan, di minus ya, ngomong langsung ya. Ya, Bu. Siapa yang sudah? Kelompok 3, Bu. Oke. Kelompok 2, Bu. Ibu minta perwakilan salah satu saja untuk membacakan hasilnya. Siapa yang berani maju angkat tangan? Oh ya, Dinda. Jadi ada hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ada nama organ yang pertama mulut, itu fungsinya sebagai tempat awal, kemudian kerongkongan, jalan bolus, lambung penyerapan kimiawi dan dengan pepsin, kemudian ada usus halus penyerapan, usus besar penyerapan air dan mineral, anus itu pengeluaran feses. Kesimpulannya, Jawaban kalian sama nggak anak-anak? Sama. Dinda bisa menyimpulkan sekaligus? bisa Bu. Oke. Kesimpulannya, sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada mulut itu terjadi 2 proses secara mekanis dan kimiawi. Kemudian pada lambung terdapat enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Betul nggak anak-anak? Betul. Oke, kita beri aplaus ke Adinda. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin membahas sedikit. Tadi ada organ tambahan yang tidak Ibu jelaskan. Ada apa aja? Siapa yang bisa angkat tangan? Ada hati. Hati, Tambahan. pankreas, terus? Betul. Terus coba Eka sebutkan organ-organ pada sistem pencernaan ada apa aja? Ada mulut, Ya. kerongkongan, terus lambung, usus halus, usus besar, sama anus, Bu. Ya, betul banget. Jadi silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Apakah cukup? Cukup. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.